Ini ada berita yang menarik ya terkait dengan Pilkada DKI. Dan saya juga tadi sudah luncurkan polling ya, apakah mendukung atau tidak. Tapi intinya pollingnya adalah soal yang terkait dengan siapa pasangan Anies yang Anda pilih untuk Pilkada Jakarta. 540 yang voting, Anies Mardani Alisera, kemudian Anies Prasetyo Edy Marsudi, dan Anies Ahmad Sahroni. Anies tidak maju Pilkada Jakarta 47%. Rupanya banyak yang menjawab Anies tidak maju Pilkada Jakarta. Jadi ini bentuk objektivitas ya. Tapi cara membacanya biar fair ya, biar saya fair adalah beda tipis. Berarti yang ingin maju Pilkada Jakarta itu 53%. Anggap saja begitu, yang mengatakan tidak maju 47%. Nah, dari yang 53% tersebut berpasangan dengan Mardani Alisera 36%, kemudian Prasetyo Edy 5%, Ahmad Sahroni 12%. Jadi saya, karena ini keterbatasan ininya ya, keterbatasan fiturnya, jadi kira-kira digabung begitu saja Sobat RH sekalian. Dan saya rasa memang akan banyak yang memilih Anies Mardani Alisera ataupun calon dari PKS lainnya. Tapi coba kita baca ya. Gue pesimis Bang Refli sama Pilkada Jakarta. Udah dipastikan kalau Kaisang bakal ikut nantinya. Percuma juga dukung Anies, dia bakal kalah. Dan Jokowi bakal pakai pola yang sama seperti di Pilpres. Gak bakalan menang kalau presidennya masih Jokowi. Presidennya bro tidak lagi Jokowi bro pada waktu pemilihan. Karena pemilihannya 27 November. Presidennya Prabowo Subianto ya. Cuman kalau Prabowo sama Jokowi bergabung ya podo wae nanti ininya ya. Oke. Nanti kita coba lihat ya. Rupanya saking frustasinya langsung gak usah maju ya, gak ada gunanya. Tapi kita akan lihat ya berita yang menarik ini. PKS persilahkan Prasetyo dampingi Anies di Pilkada Jakarta ya. Menarik juga ini. Sebagaimana diberitakan Radio Republik Indonesia.co.id. Kemudian Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera PKS mempersilahkan Prasetyo Edy Marsudi untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz Kamis. Kami terbuka untuk semua usulan kawan koalisi karena PKS tidak bisa maju sendiri, ujarnya. Seperti diketahui, DPW PKS DKI telah mengusulkan nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur yang diusungnya. Sedangkan Prasetyo Edy Marsudi saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Dia juga tercatat sebagai politisi dari PDI Perjuangan. Menurut Aziz, saat ini pihaknya masih bernegosiasi dengan sejumlah partai politik terkait sosok pendamping Anies di Pilkada Jakarta. Kami baru mengusulkan Anies ke Dewan Pengurus Pusat DPP PKS sebagai pemegang keputusan, ujarnya. Sedangkan mengenai pendampingnya itu tergantung kesepakatan dengan partai politik yang akan berkoalisi. Jika memang opsi duet Anies Prasetyo jadi kenyataan, tinggal masyarakat yang menilai melalui survei, kata Aziz ya. Ya sahabat RH sekalian, itu ya. Dan kita sudah melakukan polling, bukan survei ya. Jadi sobat RH sekalian, mana yang Anda mau pilih? Apakah tadi ya? Apakah Anies Mardani Alisera, Anies Prasetyo Edy Marsudi, Anies Ahmad Sahroni, atau Anies tidak maju Pilkada DKI? Coba kita lihat update terbarunya ya. Ya orang pasti tahu dia bakal pesimis karena dalam konteks ini sudah mulai ada suara-suara. Udahlah kalau Kaisang ikut kagak ada guna, polanya akan sama, sebansos-bansosnya, sebabi-babinya, segentong-gentongnya ya. Saya mendukung Anies siapapun wakilnya, Anies Mardani cocok bang. Jadi bukan soal cocok atau tidak cocok, mungkin Anies Mardani menjadi opsi yang ideal, opsi yang bisa saling melengkapi. Nggak juga ya, karena sama-sama kanannya jadi ya. Jadi memang itulah nasib PKS, selalu mendorong, tapi ya bagaimana lagi? Kalau mereka ingin memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar, memperjuangkan yang baik ya, mendukung orang yang baik walaupun tidak dari partai mereka. Lalu karena mereka tidak punya hak eksklusif untuk mencalonkan, ya terpaksa menggandeng orang lain. Nah kalau menggandeng orang lain, ya orang lain mau digandeng kalau dijadikan wakil gubernur. Ya itulah yang terjadi sama
Demokrat kan, sehingga ngambek nggak karu-karuan yang menyebabkan akhirnya suaranya berantakan sendiri ya. Tetapi AHY kemudian jadi menteri ya, itu mungkin pencapaian yang mereka inginkan ya, sudahlah mau diapain lagi kan. Padahal suara turun terus nggak apa-apa, kursi turun terus nggak apa-apa, yang penting AHY sudah mencapai targetnya untuk menjadi seorang menteri ya. Mudah sekali ya jadi jadi menteri bagi anak seorang presiden atau mantan presiden ya. Cukup terjun di politik 8 tahun langsung jadi menteri kan, 2016 ya kan berhentinya ya. Itu shortcut bener ya, tapi ya itulah kehebatan ya masing-masing orang ya. Insya Allah Pak Anies sangat dibutuhkan, Jakarta butuh diselamatkan dari kehancuran. Jadi kota aglomerasi butuh sosok Pak Anies dan PKS yang berkoalisi dan PKB atau PDI. Ajak Caimin jadi wagub Bung Refli. Nggak mungkin lah Caimin mau jadi wagub ya. Bukan nggak mungkin jadi wagub, karena dia berpikir bagaimana menyelamatkan atau bagaimana tetap berkuasa di PKB. Jadi sobat era sekalian, PKB non isu ya. Itu yang saya dengar. PKB sepertinya tidak akan berkeberatan untuk mengajukan Anies sebagai calon gubernur ya. Jadi minimal Anies dan PKS dan PKB itu minimal kalau analisis saya. Dan jangan lupa PKB dan PDIP dari dulu juga tidak pernah masalah ya. Yang akan masalah adalah kalau Nasdem masuk. Kalau Nasdem masuk dengan PDIP dia tidak cocok. Bisa-bisa PDIP hengkang. Tapi PDIP pun tidak punya pilihan. Kalau dia mau hengkang kemana? Masa dia pakai ikut kubunya Kaisang misalnya, kalau Kaisang. Jadi ya terpaksa PDIP akan menjadi coba melawan ya hegemoni Prabowo Jokowi dengan cara mendukung Anies Baswedan ya, karena di situ masih ada Kaisang soalnya, kecuali kalau Kaisang tidak ada. Yang lebih baik Anies daripada si Mukendeso, siapa yang jadi, apalagi aturan pilkada diubah oleh Mahkamah Agung ya. Bung Refli, si Kaisang bisa juga menang kayaknya, boleh aja menang, yang penting jujur pilkadanya kan begitu. Kan saya tidak pernah berkeberatan orang menang, yang saya berkeberatan adalah orang sebansos-bansosnya, segentong-gentongnya, sebabi-babinya kan gitu. Insya Allah Pak Anies sangat dibutuhkan, Jakarta butuh diselamatkan. Oke. Sobat era sekalian, sebenarnya yang agak berat bagi PKS ya. PKS dianggap bahwa ketika dia leading mencalonkan Anies ya dianggap dia sudah dapat jatah. Karena Anies tentu berkepentingan ya untuk mengerek Anies. Walaupun ternyata bukan dia yang mendapatkan keuntungan besar ya. Karena keuntungan besar itu didapatkan oleh PKB dan Nasdem yang kursinya meningkat di Jakarta. Sementara PKS hanya meningkat 2 atau 3 kursi. Coba lihat lagi ada kemarin ya. Hasil pilkada DKI ya. Ada kemarin ditampilkan ya oleh Reski itu ada. Nah itu yang jelas memang PKB diuntungkan baik secara nasional maupun lokal DKI oleh Anies, sehingga rasanya mungkin Muhaimin tidak keberatan. Jadi sebenarnya sudah di tangan minimal PKB dan PKS itu. Sudah di tangan PKB dan PKS. Tinggal apalagi nanti ternyata Kaisang maju dengan Budi Satrio Djiwandono, maka head to head lagi antara kubu penguasa dan kubu sokol oposisi. Jadi sokol oposisi itu diisi oleh PKS dan Nasdem, mungkin plus PKB, we don't know exactly. Dan Nasdem juga kita we don't know exactly, karena kan nanti bergantung bagaimana mereka berada pada negosiasi dengan Prabowo. Kalau Prabowo mengatakan jangan dukung dong di pilkada DKI, bisa jadi kemudian tidak mendukung. Tapi bisa jadi mendukung tetapi dalam rangka penggembosan kita juga tidak tahu ya. Bisa terjadi begitu juga, bisa terjadi begitu juga ya. Oke, luar biasa Republik ini ya. Coba kita bacakan lagi. Nah ini ya kursinya. Kita tahu bahwa kalau 106 itu kira-kira 20%-nya 21 kursi ya kira-kira ya. Ya kan? Karena 221 kursi, anggap saja 21 kursi. Maka kalau tidak ada yang bisa ya maju sendiri, PKB dari 5-10 kursi, jadi PKB dan PKS sudah bisa. Jadi misalnya PSI
Kaisang PSI dan Gerindra ya cukup juga sudah 22 ya. Kemudian kalau PSI dan Gerindra ikut ya pasti Demokrat dan PAN serta Nasdem juga mungkin ikut ya. Demokrat dan PAN kan sebenarnya bisa maju sendiri, tapi kalau bos ikut ya ikut juga dia barangkali ya. Itu yang jadi masalah ya. Tetap DKI atau DKJ nih Bung Refli? Saya berharap tetap DKI ya. Tapi sudahlah, Jakarta yang paling penting ya. Oh iya, saya ada lagu tentang Jakarta ya. Dinyanyikan lagu saya sama Ogi Cerista. Tapi nanti kapan-kapan kita nyanyikan lagi ya. Itu saja Sobat Era sekalian ya. Dan posisi terakhir pollingnya kita lihat. Rupanya putusan MK sudah menggentarkan